Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 283, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kamu, sombong. Rowland Enzo sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Aiden Enzo akan berani bertindak seperti ini. Bukankah dia tinggal di Sanjiang selama beberapa tahun dengan reputasi sebagai seorang pengecut? Mengapa pemborosan seperti itu tiba-tiba menjadi begitu kuat dan ganas? Rowland Enzo tidak mengerti. Meskipun dia tahu bahwa identitas Aiden Enzo tidak sederhana, pria seperti itu tidak akan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mungkinkah ini alasan mengapa Tuan begitu memedulikan Aiden Enzo? Apa yang orang ini lakukan? Rowland Enzo sudah lama memeriksa detail Aiden Enzo, tetapi kecuali untuk hal-hal yang dangkal itu, dia benar-benar tidak dapat mengetahuinya lagi. Tuan muda dari grup Enzo di ibu kota, bos di balik layar dari grup Rise Angel Investment. Vivian Low, apakah suami Anda benar-benar hanya identitas ini? Brian Vince jatuh ke genangan darah, melolong seperti hantu dan serigala, kakinya sudah berdarah. Kedua tembakan ini benar-benar memotong kesempatan Brian Vince untuk berdiri dan berjalan di masa depan. Lutut, tindikan hancur, depan dan belakang transparan. Mendesis. Semua tokoh bawah tanah dari berbagai distrik terengah-engah saat ini, dan mereka secara kolektif terpana. Sangat menakutkan, Tuan Enzo ini benar-benar metode tangan besi, metode yang sangat ganas. Di wilayah kota Luofeng, karena anggota tubuh Brian Vince langsung dihapuskan. Apalagi itu di depan Nona Rowland. Tajam, kenapa? Apa yang ingin dikatakan Nona Rowland? Aiden Enzo menatap Rowland Enzo dengan datar, dengan sedikit senyum di matanya, yang menghina. Rowland Enzo, semuanya, ini terlalu sombong. Orang yang menyakiti Nona Rowland sebenarnya menanyakan apa yang ingin dia katakan. Orang ini, apa latar belakangnya? Untuk waktu yang lama, di aula yang dingin dan mati, beberapa bos berbisik. Sangat lembut, sangat hati-hati. Saya khawatir jika saya tidak memperhatikan, saya akan menyinggung Tuan Enzo, yang tidak bergerak seperti gunung dan mengesankan seperti dewa. Sebab, dari awal hingga akhir, Aiden Enzo terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa melawannya. Bahkan Nona Rowland telah memakan kura-kura saat ini. Seluruh aula gedung teater kuno, aula utama dengan balok berukir dan bangunan yang dicat, sunyi senyap untuk beberapa saat, kecuali suara napas semua orang. Bahkan suara nafas menjadi hati-hati. Semua tokoh bawah tanah yang berpartisipasi dalam kamar dagang bawah tanah malam ini semuanya diam saat ini dan tidak berani berbicara. Bahkan Rowland Enzo, mereka semua tampak marah, tetapi masih menatap Aiden Enzo sambil tersenyum, dan berkata, bisakah saya membawanya keluar sekarang? Itu sebenarnya nada bertanya. Tidak, Aiden Enzo tersenyum ringan, dengan sudut mulutnya terangkat. Kegemparan, penonton terdiam lagi. Aiden Enzo pada pertemuan ini, di mata semua orang, adalah eksistensi tak terkalahkan yang melampaui dunia, dan dia tidak marah dan agung. Dia seperti setan, di atas mereka. Kata-kata dan senyuman itu mengungkapkan postur seorang raja, yang membuat mereka terengah-engah. Bahkan Rowland Enzo, seorang wanita terhormat di selatan sungai Huaihe di pegunungan Qinling dan orang yang berlatar belakang hebat, sedang mengerutkan kening saat ini, merasa sedikit merepotkan. Aiden Enzo ini benar-benar tidak mempermalukan dirinya. Apakah dia benar-benar ingin memulai perang dengan selusin tembakan besar, dan ingin bertarung dengan dirinya? Keluarga Vince dipilih oleh kami. Meskipun telah didiskualifikasi, itu tetap milik kami. Selain itu, saya, Rowland Enzo, bukan mewakili diri saya sendiri, tetapi Tuan di belakang saya. Tuan Enzo, saya menasihati Anda, jangan memaksakan diri lebih jauh. Jangan membuatku tidak bahagia. Jika kamu benar-benar menginginkan kehidupan Brian Vince hari ini, akan sangat sulit untuk keluar dari kota Luofeng. Selain itu, saya harus mengingatkan Anda bahwa di rumah sakit, putri Anda, termasuk Sanjiang dan istri Anda, harus membayar harga untuk keputusan Anda selanjutnya. Akhirnya, Rowland Enzo memecah ketenangan dan berkata demikian. 4 kalimat berturut-turut semuanya adalah kata-kata yang mengancam. Namun,
Kata-kata yang mengancam ini tidak menggerakkan Aiden Enzo, dan dia bahkan tidak mengerutkan kening. Ada saat hening. Aiden Enzo berkata, hidup dan mati Brian Vince telah lama ditakdirkan. Anda ingin melindunginya, tetapi Anda tidak bisa. Yang saya minati sekarang adalah, siapa tuan yang baru saja Anda sebutkan. Pria ini merasa sangat berbeda dengan dirinya, dan gaya aktingnya benar-benar membingungkan. Apalagi itu sangat kuat, bukan kuat biasa. Di permukaan, ia tidak bergerak seperti gunung, dan lautnya tenang, tetapi begitu ia benar-benar marah, itu akan menjadi angin kencang dan ombak besar. Rowland Enzo merasa sangat tidak enak, matanya yang indah tertuju pada Aiden Enzo sejenak. Tuan Enzo, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Rowland Enzo tersenyum dan berkata dengan sedikit jijik di sudut matanya. Kemudian, dia berkata, tentu saja, jika Tuan Enzo bergabung dengan kami dan menjadi pribadi kami, Anda secara alami akan mengetahui identitas Tuan. Tiba-tiba, tawa kasar datang dari pintu. Hahaha, Nona Rowland, ini tidak seperti gaya aktingmu. Mengapa, kamu ditakuti oleh seorang anak yang belum memiliki rambut? Aku ingin melihat, siapa ini Tuan Enzo dari Sanjiang, yang berani melakukan hal yang sembrono. Bertindak, menculik lebih dari selusin tokoh bawah tanah di distrik keempat. Mendengar suaranya sebelum melihatnya, penuh ketidakpuasan dan tirani. Semua orang mengikuti prestise dan melihat sekelompok lebih dari selusin orang di pintu masuk utama. Semuanya mengenakan seragam militer hitam longgar dengan pita merah di pinggang mereka, mengikuti seorang pria parubaya dengan setelan tunik Cina di depannya dengan langkah besar. Pria parubaya dengan setelan tunik Tiongkok, berjalan seperti naga dan berjalan seperti harimau, penuh aura kekar, sosok dan jiwanya, seperti gunung Tai yang bergerak, berdiri dengan anggun. Begitu dia masuk, suasana seluruh aula berubah. Tuan kedua Hong, tidak tahu siapa yang berteriak, dan kemudian, mata semua bos berkumpul di masa lalu. Segera setelah itu, ada getaran dan kepanikan di mana-mana. Ternyata itu Tuan Hong, Simon Hersa, Palon Doir dan lainnya yang duduk di belakang juga berdiri kaget, dan menatap pria parubaya dalam setelan tunik Cina dengan mata kabur. Bagaimana mungkin dia, Gerbang Merah juga ingin bergabung dengan kamar dagang bawah tanah tahun ini? Simon Hersa dan Palon Doir saling memandang, seolah bertanya apa yang harus dilakukan. Di depan Gerbang Merah, Simon Hersa dan Palon Doir dapat menahan kebencian mereka untuk sementara. Karena, keluarga Hong adalah musuh bersama mereka. Dalam sekejap, di aula, semua bos bawah tanah menangkupkan tangan mereka dan dengan hormat berkata kepada pria bersetelan tunik Cina yang masuk, Tuan kedua Hong. Tuan kedua Hong hanya melirik dengan acuh tak acuh, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berdiri di tempat. Sepasang mata harimau menatap Aiden Enzo dengan dingin. Sombong, dia sama sekali tidak memperhatikan selusin bos bawah tanah. Semua bos juga menundukkan tangan, merasa sangat pahit di hati mereka. Memang, dibandingkan dengan Tuan kedua Hong dari keluarga Hong, mereka hanyalah udang kecil. Maka Tuan Hong adalah karakternya. Di sampingnya, Rowland Enzo mengerutkan kening, tersenyum, dan berkata, Tuan kedua Hong, apakah Anda di sini untuk bergabung dengan kamar dagang bawah tanah tahun ini? Tuan kedua Hong tertawa keras dan berkata, ya, pemandangan yang begitu hidup tidak sepopuler saya. Pintu, bukankah itu terlalu monoton? Selain itu, lihat, kelompok kantong anggur dan kantong beras di sini sangat keren di luar, dan pada akhirnya, terlalu memalukan bagi saya untuk disatukan di depan sebuah junior. Ayo selamatkan muka. Setelah itu, dia berkata kepada Rowland Enzo, Nona Rowland, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga orang berstatus tinggi? Sekarang, mengapa Anda takut pada orang tak dikenal ini? Rowland Enzo tidak berbicara. Tuan kedua Hong segera menoleh, menatap Aiden Enzo dengan dingin dengan sepasang mata harimau, dan berteriak, Anda adalah Tuan Enzo dari Sanjiang. Benar, berikan saya tanah di tangan Anda, lalu, bawa orang-orang Anda dan keluar dari sini keluar. Sombong, ini adalah Tuan kedua keluarga Hong. Orang yang sangat kuat dan mendominasi. Aiden Enzo mengangkat jari telunjuknya dan mengarahkannya di antara kedua alisnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan bertemu seseorang dari keluarga Hong di sini. Dan sepertinya pihak lain memiliki banyak latar belakang. Aiden Enzo benci diganggu dari rencananya, dan bahkan lebih benci diancam. Tuan kedua Hong berdiri dengan tangan di belakang, matanya penuh penghinaan, melihat bahwa Aiden Enzo tidak bergerak. Dia berkata dengan sinis, kenapa, kamu masih tidak mau?
Aiden Enzo tersenyum, dengan kilatan dingin di matanya, dan bertanya, Tuan Kedua Hong, kan? Ingin mati? Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.